baca firman Tuhan di dalam Roma 9 ayat 6a. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Saudara, every miracle in the Bible first started as a problem. Setiap mukjizat yang terjadi di Alkitab dimulai atau startnya itu dari sebuah problem. Jadi jangan takut kalau ada problem karena di situ kita akan melihat mukjizat. Karena orang yang berani memegang firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, berhati-hati sesuai firman Tuhan, maka dia akan mengalami perkara-perkara besar. Kita harus berani pegang ayat ini bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan salah satu firman yang menjadi modal dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu firman Tuhan tidak mungkin gagal. Kalau kita sebagai orang percaya nggak punya keyakinan modal ini, kita rugi besar. Walaupun kita ikut doa fajar, doa malam, doa puasa, kebaktian, tapi kita nggak punya keyakinan ini sebagai modal orang percaya, maka semuanya yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Karena firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Roma 9 ayat 28. Saudara, langit dan bumi bisa lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pegang firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu bukan jadi cuma logos, tetapi rema di dalam hidup kita. Carilah firman, dengarkan firman, percayai firman, ucapkanlah firman. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengenapi janji firman-Nya dalam hidup kita. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa. Umatku yaitu anak-anak Tuhan, orang percaya binasa karena tidak berpengetahuan. Saudara, binasa itu banyak anak Tuhan yang bisa jatuh, ya, bisa putus asa, bisa hidup dalam kegelapan karena bahkan tak kenal firman. Masalah atau tantangan hidup boleh terus datang mewarnai hidup kita. Namun selama kita pegang firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang semakin kuat dan bertahan sampai janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Roma 1 ayat 16a berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kenapa kita perlu yakin? Karena kita tahu Allah bukan manusia. Manusia berjanji bisa meleset. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah tidak ditepati. Saudara, kekristenan itu harus punya keyakinan yang kokoh akan firman Tuhan. Karena ini modal kita. Kekristenan tidak bisa dipisahkan dengan keyakinan. Kita mesti punya keyakinan kalau hari ini kita menabur dengan mencucurkan air mata. Esok kita akan menuai dan bersorak-sorai. Nggak mungkin kita dibiarkan mencucurkan air mata terus-menerus. Mungkin kita sudah praktekkan firman Tuhan. Mungkin kita sudah hidup dalam doa. Tetapi dalam kehidupan kita mungkin mengalami badai dalam rumah tangga, kesulitan dalam ekonomi, ya, kesesakan, tantangan, yang kadang kita tidak mengerti. Kita diperhadapkan pada jalan buntu yang membuat kita putus asa. Sepertinya nggak ada jalan keluar. Bagaimana sikap kita? Ayo praktekkan untuk mempercayai bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Yang sakit pegang firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Yang ada persoalan, percayai bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Percayai persoalanmu tidak melebihi kekuatanmu. Yang hancur berantakan, percayai Tuhan akan memulihkan. Saudara,
bagaimana supaya kita bisa mengalami firman Tuhan, tidak mungkin gagal itu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus melekat pada Tuhan. Karena orang yang melekat pada Tuhan, pasti imannya itu kuat dalam menghadapi segala tantangan dan akan menguatkan iman percayanya waktu dia menghadapi masalah. Kalau kita tidak melekat pada Tuhan, tidak mungkin kita mempunyai iman yang kuat. Contohnya Daud. Waktu Daud menghadapi Siklak yang terbakar, dikatakan bahwa waktu Daud sampai di kota Siklak, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka, anak-anak mereka, laki perempuan ditawan. Istri-istri Daud juga ditawan, Ahinoam dan Abigail. Rakyat mau melempari Daud dengan batu. Daud dalam posisi yang sangat terjepit. Firman Tuhan berkata, maka menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan suara nyaring sampai mereka tidak lagi kuat menangis. Tidak kuat lagi menangis ini, saudara, artinya sudah penderitaannya itu sudah sangat top, sampai menangis nggak bisa menangis lagi. Mungkin ada di antara saudara yang sudah rasanya air mata ini sudah habis karena apa? Beratnya persoalan. Apa yang dihadapi Daud sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi waktu itu sikap Daud tidak minta mati, tapi Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Daud berkata, bawalah efod itu kepadaku. Efod itu satu ibadah ya, lambang ibadah. Ada kesulitan, ayo beribadah, datang pada Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan. Daud tidak minta mati. Daud seorang yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak membalas menyerang. Dia tidak membenarkan dirinya. Tapi Daud tanya sama Tuhan, apa yang harus dilakukan? Karena Daud percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Akhirnya Daud mengalami kemenangan yang besar. Semua yang hilang, semua yang ditawan, dikembalikan dari yang kecil sampai yang besar. Anak laki-laki, perempuan, istri, jarahan, dan segala sesuatu yang dirampas, semua dibawa Daud kembali. Saudara, bagaimana kita dapat menguatkan iman kita percaya pada Tuhan? Saudara, ingat, kita akan firman-Nya bahwa Tuhan itu tidak memberikan pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kita. Ada malaikat Tuhan yang menjaga kita supaya kaki kita tidak terantuk. Supaya malapetaka tidak menimpa kita. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Tapi itu tidak akan menimpa engkau. Saudara, setiap mujizat yang terjadi dalam Alkitab, itu startnya dari sebuah problem. Jadi jangan takut kalau ada problem. Karena di situ kita bakal melihat mujizat. Ingat peristiwanya Sadrak Mesak Abednego ketika Daniel masuk gua singa. Tapi ada Tuhan menyertai. Waktu kita ada tantangan, percayalah ada Tuhan yang menyertai. Waktu kita ada masalah, percayalah ada Tuhan yang menyertai. Kalau Tuhan menyertai kita, sekalipun itu jalan buntu, pasti bagi Tuhan ada jalan keluarnya. Karena Tuhan tidak punya rencana kecelakaan dalam hidup kita, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan tidak memberikan masa depan yang jelek, yang bangkrut, yang masa depan yang penyakitan, tapi Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Banyak anak Tuhan yang masih percaya akan nasib dan takdir. Oh, ini sudah nasib saya. Oh, ini sudah takdir saya. Sehingga ada masalah mereka angkat tangan ya. Nerimo, bahasa Jawanya itu nerimo ya. Nggak berjuang lagi dalam doa dan iman. Saya katakan dalam Tuhan itu tidak ada nasib dan takdir yang jelek. Allah tidak punya rencana kecelakaan. Iblis yang punya rencana kecelakaan dalam hidup kita. Kalau Allah datang untuk memberikan hidup dan hidup kelimpahan, Allah sanggup merubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah ikut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Hari depan kita di dalam Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengerti, saudara, kita akan bangkit, berusaha dengan kekuatan sendiri, akhirnya kita jatuh bangun
dan akhirnya kita jatuh. Saudara, yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami bahwa firman Allah tidak pernah gagal, yaitu lewat doa. Jangan pernah bosan untuk berdoa, karena melalui doa itu ada mujizat. Contohnya Hana. Hana di dalam 1 Samuel 11 ayat 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 mempunyai rumah tangga seperti rumah tangga Kristen, ya, yang selalu beribadah di Silo bertahun-tahun, mengerti hukum Allah. Tapi punya problem, yaitu dia mandul, nggak bisa punya anak. Sehingga suaminya menikah lagi, punya anak. Dan bertahun-tahun madunya Penina selalu menyakiti hatinya. Saudara, kehidupan rumah tangga Hana dan Elkina dikatakan hancur. Hati suaminya condong kepada Penina. Anggur perkawinannya habis. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Tetapi Hana seorang yang melekat kepada Tuhan. Hana mengerti betul bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di tengah-tengah persoalan tidak ada harapan, Hana datang pada Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa orang yang datang pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Suatu kali Hana datang ke rumah Tuhan di Silo dengan hati yang hancur. Dia berdoa sambil menangis. Dan Hana minta sesuatu yang tidak mungkin. Dari wanita yang mandul, dia meminta kepada Tuhan untuk dia mempunyai seorang anak. Saudara, dia berani minta sesuatu yang tidak mungkin. Seorang yang mandul tidak mungkin punya anak. Tapi itu yang diminta. Adakah dari kita pernah minta sesuatu yang tidak mungkin? Akhirnya Tuhan menjawab doanya. Lahirlah Samuel. Rumah tangga dipulihkan. Dan akhirnya Hana mempunyai 5 anak dari seorang yang rahimnya mandul. Tuhan menjawab lebih dari yang Hana doakan. Siapa Hana? Dia bukan seorang pendeta, dia bukan seorang yang luar biasa. Dia seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi yang hidupnya melekat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, waktu Hana berdoa, mata Tuhan tertuju pada Hana. Dan akhirnya kita lihat, kalau kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, dengan berlinang air mata, hancur hati, mata Tuhan tertuju pada kita. Doa itu adalah napas hidup orang percaya. Doa itu menjadi alat komunikasi antara kita dengan Tuhan. Doa adalah akses menuju ketidakmungkinan. Namun kita harus punya ketekunan dan keyakinan yang teguh akan kuasa doa. Terkadang kita ingin melihat Tuhan, melihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Namun kita tidak bertekun dalam doa. Selama kita tidak mempunyai ketekunan dan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kita, jangan harap kita melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dalam menantikan janji Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa kita. Yeremia 33 ayat 3. Dan doa yang disertai iman, pengharapan, dan ketekunan akan membuahkan satu mujizat. Saudara, kita juga melihat bagaimana Hizkia. Hizkia itu dikatakan bahwa dia harus mati keputusan Tuhan. Tapi Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan doanya bisa merubah keputusan Tuhan. Umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Oleh karena itu jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti berdoa. Doa itu syaratnya bukan kata-kata yang indah. Ya, syaratnya bukan kata-kata yang memukau. Tetapi syaratnya dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar. Hati kita harus sudah dibenarkan. Yang kedua, penuh dengan keyakinan. Kita minta penuh dengan keyakinan. Sadar akan kuasa Allah. Maka berlaku firman Tuhan. Apabila kita cari, kita mendapat. Apabila kita minta, kamu akan diberi. Apabila kita ketuk, pintu akan dibukakan. Saudara, air mata saudara boleh mengalir. Hati saudara boleh hancur. Tapi biarlah kita tetap percaya, pandang Tuhan. Karena disitulah letak jawaban kita. Disitulah letak pertolongan kita. Mungkin saudara katakan,
Saya ini punya 1001 macam masalah. Suami saya, mungkin dengan rumah tangga saya, ekonomi, mertua, ya, sakit. Tapi jawabannya cuma satu, berdoalah. Banyak orang yang gugur berdoa karena capek. Sampai kapan saya harus berdoa? Saudara mungkin ada yang sudah berdoa 3 bulan, 3 tahun, 5 tahun. Sampai kapan saya harus berdoa? Sampai kita melihat mujizat kemenangan. Sering saya katakan, perjalanan doamu bukanlah diakhiri dengan air mata. Bukanlah diakhiri dengan kekecewaan. Putus asa, sakit hati, dipermalukan. Tapi akhir perjalanan doamu adalah mujizat dan kemenangan. Hari-hari ini kita mendengar banyak orang yang jatuh, banyak orang yang gagal, banyak orang dipermalukan. Tetapi hari ini saya tekankan firman Allah berkata, orang yang berseru dan berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Dengar baik-baik. Tuhan itu mendengar lebih dari yang kita ucapkan. Tuhan menjawab lebih dari yang kita minta. Tuhan memberi lebih daripada yang kita bayangkan dalam waktu dan caranya. Kenapa? 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 Karena Tuhan bisa lakukan semuanya itu. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Ketiga, firman Tuhan tidak mungkin gagal kalau kita menghadapi semua masalah melalui iman. Contohnya Abraham dan Sarah. Di mana Tuhan menunjukkan Abraham jadi bapak segala bangsa. Waktu Abraham berumur 99 tahun, Allah menampakkan diri dan ditulis bahwa umur 99 tidak mungkin seorang mempunyai anak. Tapi justru di umur itu Tuhan menampakkan diri dan mengadakan satu perjanjian. Akulah Allah Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bersalah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Engkau menjadi bapak sejumlah bangsa besar. Bayangkan, saudara, umurnya 99 tahun. Ini satu perjanjian yang mustahil. Ini perjanjian yang luar biasa. Ini perjanjian yang dahsyat, yang tidak mungkin. Yang tidak bisa terjadi. Ya, dan manusia tidak bisa lakukan. Tetapi perjanjian yang dahsyat dan yang luar biasa, yang tidak mungkin, itu hanya Allah yang bisa lakukan. Ingat, perjanjian Allah itu, kalau Allah berjanji, tidak melihat keadaan kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun masalah kita, itu Allah tidak lihat. Karena yang berjanji itu adalah El Shaddai, Allah Maha Besar. Kemahakuasaan Allah tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kemahakuasaan Allah tidak bisa ditembus oleh siapapun. Keterbatasan Abraham, ketidakmampuan Abraham sedang diperhadapkan dengan El Shaddai, Allah Maha Besar. Saudara, kalau saat ini keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, persoalan kita yang tidak pernah terselesaikan, keputusasaan kita, masalah yang besar, penyakit kita yang tidak bisa disembuhkan, rumah tangga kita hancur berantakan, ekonomi kita terpuruk. Percayalah, Allah tidak melihat keadaan semuanya. Saudara, perhadapkan itu segala persoalan kepada El Shaddai, Allah yang besar. Saya percaya tidak ada mustahil bagi Allah dan tidak ada mustahil bagi orang percaya. Apa yang dialami Abraham? Kenyataannya ditunggu, saudara. Di mana umurnya 100 tahun, Sarah sudah mati haid. Tetapi sudah tidak ada dasar berharap. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Abraham tetap berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak segala bangsa. Dan menurut yang difirmankan Tuhan, saudara, inilah firman yang punya kekuatan yang luar biasa, yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya. Firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita, itu ada kuasa untuk merubah. Abraham tetap pegang janji Tuhan meskipun tidak ada dasar berharap.
Saudara, memang antara iman dan kenyataan itu ada kontradiksi ya. Imannya menjadi bapak segala bangsa, tapi kenyataannya umurnya sudah tua. Saudara, kadang-kadang kita dihadapkan dengan persoalan demikian. Imannya berkata demikian, kenyataannya demikian. Saudara, tetapi inilah kekristenan yang sungguh-sungguh tidak melihat kenyataan. Pegang janji Tuhan. Maka saya percaya iman kita akan diperkuat. Saudara, keadaan kita boleh jelek, hati kita boleh hancur, air mata kita mengalir, persoalan kita boleh seperti gunung yang tidak bisa kita daki. Tapi ayo kita percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Jangan pegang kenyataan yang kau lihat, tapi pegang janji Tuhan. Maka kita akan melihat dengan takjub bagaimana kuasa Allah melakukan perkara yang dahsyat. Lewat tantangan hidup, mari kita tidak bersungut-sungut, tapi ayo firman Tuhan memuliakan Allah, mengucap syukur. Iman itu harus diperkatakan. Mujizat itu ada di dalam mulut kita. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan padamu. Jangan takut mengalami problem masalah dalam hidupmu. Percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan kita harus punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Amin.